السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim mulai membawakan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis-hadis, beliau membawakan hadis innal yahuda wan nasara la yusbaghun fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut putih mereka, maka selisihilah. Ikhwanul a'azakumullah, dalil ini perlu dijelaskan sedikit tentang dari mana sisi pendalilannya. Mengapa? Karena sebagian orang mengira bahwa itu khusus dalam masalah mewarnai rambut putih. Tetapi Syekhul Islam sendiri memakai dalil itu untuk menunjukkan perintah membedakan diri dari Yahudi dan Nasrani secara umum, bukan hanya pada masalah rambut putih. Baik, maka sepertinya pada hari ini kita akan membahas tentang susunan bahasa dalam mengungkapkan kalimat yang demikian. Kemarin sudah disinggung sedikit ketika berbicara kalimat khalifuhum. Selisihilah mereka. Sedangkan siyaqul kalam, konteks kalimatnya sedang berbicara apa? Sedang berbicara mereka tidak mewarnai rambut putih mereka. Bedakanlah. Apa yang kalian pahami? Berarti hendaklah kalian mewarnai rambut putih kalian dengan daun pacar dan sejenisnya. Baik.
Tetapi Syekh itu mengatakan bukan hanya itu, tapi bedakanlah semua kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka ada pertanyaan, dari mana kok makna kalimat ini am, padahal konteksnya sedang berbicara tentang khusus. Ikhwani bin a'azakumullah, kata Syekhul Islam, sama dengan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seorang yang terkurung dalam gua. 3 orang yang terkurung dalam gua, yang satu akhirnya berdoa masing-masing dengan kebaikannya masing-masing. Berdoa dengan perantara amal saleh. Yang satu tentang birrul walidain, yang satu lagi tentang amanah. Yang ketiga, menceritakan dirinya bahwa dia hampir berbuat zina. Hampir berbuat zina, hamma bizina. Tiba-tiba sudah dibayar orangnya, si wanita tadi sudah dia terpaksa karena sangat membutuhkan harta. Tiba-tiba dia menyatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka aku berhenti, dan duitnya nggak aku ambil lagi, biarkan pada dia. Ya Allah, kalau itu adalah kebaikanku, karena takut kepadamu, bukalah pintu gua. Rek, terbuka. Mereka bebas keluar. Pertanyaannya sekarang, kalimat wanita tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk jangan berzina, atau memerintahkan untuk bertakwa secara umum? Ya Allah, ayyuhal tullab, barakallahu fikum. Menyuruh takwa secara umum, di dalamnya ada tarkuz zina. Sahih? Ada tarkuz zina. Disuruh bertakwalah kepada Allah. Langsung paham. Di antara takwa Allah adalah jangan berzina. Maka apakah meninggalkan ketakwaan hanya meninggalkan zina? Tidak. Sangat banyak yang namanya bertakwa. Salah satunya tarkuz zina. Demikian pula sama dengan khalifuhum, selisilah mereka itu banyak. Salah satunya adalah sabr, mewarnai rambut putih. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan melihat ke jenggot saya, insyaallah saya warnai. Barakallahu fikum. Belum aja. Qala, kita baca selanjutnya ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Fa idza ru'iya rajulun hamma bizina. Sampai situ? Kalian lihat? Faqila lahu ittaqillah. Undur fil kitab. Fa idza ru'iya rajulun hamma bizina. Kalau seseorang terlihat mau berzina, kemudian ditegur, faqila lahu, dikatakan kepadanya ittaqillah, kana amran lahu bi umumit taqwa. Maka perintah ittaqillah itu adalah memerintahkan keumuman ketakwaan. Dakhilan fihi al-amr bi khususi tarki dzalika zina. Termasuk di dalamnya adalah pengkhususan meninggalkan zina. Itu termasuk takwa. Lianna sababul lafzil 'am, karena penyebab lafaz umum tadi adalah masalah zina. Penyebab lafaz umum ittaqillah, penyebabnya adalah hamma bizina, dia ingin berzina, maka ditegur ittaqillah. Maka ini walaupun 'am, tapi ada sebabnya. Apakah dia tetap memerintahkan secara umum? Tetap memerintahkan secara umum, tetapi khususnya zina. Sama dengan ini tadi, khalifuhum, perintah secara umum, khususnya
masalah sabr atau isbagh. Kadzalika idza qila, demikian pula ketika dikatakan innal yahuda wan nasara la yusbaghun fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Itu juga sama. Kana amran bi umumil mukhalafah dakhilan fihi al mukhalafah bi sibghil lihyah lianna sababul lafaz al 'am. Ini adalah perkara atau perintah secara umum untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara. Hanya saja di dalamnya tentunya termasuk sibghul lihyah, mewarnai jenggotnya. Lianna sababul lafaz al-'am, karena penyebab lafaz 'am tadi adalah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Khalifuhum 'am, termasuk isbaghul lihyah. Ittaqillah 'am, khususnya tarkuz zina. Baik. وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظ معنوي ومعنوي فيجب الوفاء به. Sebabnya karena fi'il padanya umum, wa itlaqu lafdhiyyin wa ma'nawi, dan pengucapan lafaz dan makna, fayajibul wafa bihi, maka wajib menunaikan perintah tersebut secara umum, khususnya yang disebut tadi. Wa khurujuhu ala sababin tujibu an yakuna dakhilan fi la yamna an yakuna ghairuhu dakhilan fi. Keluarnya atas satu sebab yang mengharuskan termasuk di dalamnya tidak melarang yang lain masuk di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan bahasa Indonesia saya benar. Saya ulangi. Keluarnya sesuatu karena sebab yang mengharuskan dia masuk di dalamnya tidak menghalangi yang lain untuk masuk di dalamnya. Kalau lihatnya tulisan ini tadi bisa mudah dipahami. Keluarnya kata-kata khalifuhum dengan sebab tertentu, yaitu isbagh al-lihyah, tidak menghalangi yang lain untuk masuk di dalam khalifuhum. Sama dengan yang kedua, keluarnya kalimat ittaqillah karena dia menginginkan zina, berarti ini masuk di dalamnya, tidak menghalangi yang lain juga termasuk di dalamnya. Bertakwalah kepada Allah secara umum dan khususnya tinggalkan zina. Maka dalil yang pertama tadi, sadaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dalil ini melarang memerintahkan untuk mukhalafah secara umum. Hendaklah kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, walaupun konteksnya sedang berbicara isbaghul lihyah. Sama dengan ini. Walaupun konteksnya sedang berbicara agar dia meninggalkan zina, tapi kalimat ittaqillah umum, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal, termasuk tinggalkan zina. Ini juga bisa dikatakan seperti itu, khalifuhum dalam segala hal, khususnya dalam masalah isbagh al-lihyah. Fa in qila, kalau dikatakan inna lafdzal 'am yaqsur ala sababihi, bahwa lafaz 'am itu hanya khusus untuk sebabnya saja, katanya li'anna al-umum hahuna min jihatil ma'na, karena keumumannya dari sisi makna. Fala yaqbal min at-takhsis ma yaqbaluhu al-umum al-lafzi, maka tidak bisa menerima min al-khusus min at-takhsis, dari pengkhususan ini apa yang diterima oleh lafaz yang umum. Ini membantah, kalau ada yang membantah, karena ini khusus pada kejadian tersebut, maka makna am tadi jadi khusus. Ittaqillah maknanya jangan berzina. Kalimat khalifuhum maknanya warnailah
Katanya begitu. Fa in qila, kalau ada yang berkata, al-amr bil mukhalafati amrun bil haqiqatil mutlaqah. Perintah untuk membedakan diri adalah perintah dengan sesuatu yang mutlak. Maka kalau ada qaid, mutlak tadi muqayyad, menjadi muqayyad. Wa dzalika la umuma fihi, berarti tidak ada makna umum di dalamnya. Bal yakfi fihi al-mukhalafa fi amrin ma, bahkan cukup membedakannya dalam perkara yang disebut saja. Wa kadzalika sair ma yadhkurun, demikian pula sekian apa yang disebutkan, hanya itu saja, yang lain tidak. Fa min aina iqtada dzalika al-mukhalafa fi ghairi dzalik, dari mana engkau mengatakan bahwa kalimat ini mengharuskan kita membedakan dalam segala hal? Fi ghairi dzalika al-fi'l muayyan, selain dari fi'il yang tersebut, yang tertentu tadi. Dari mana itu? Katanya. Jadi mereka sepertinya membawa kaidah al-mutlaq yujra ala itlaqihi hatta ya'ti al-qaid. Kalimat mutlak diberlakukan secara mutlak kalau tidak ada qaid. Kalau sudah ada qaid, quyid. Kalau sudah ada qaid, maka terikat. Tidak lagi diberlakukan secara mutlak. Maka kalimat tadi mutlak, tetapi ada qaidnya. Apa qaidnya? Siyaqul kalam. Ini khusus masalah tarku zina, ini khusus masalah isbabul lihya, dan seterusnya. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa jawabuhu min wajhain. Jawabnya dari dua sisi. Perhatikan baik-baik. Ahaduha, yang pertama, bahwa kalimat taqwa wal mukhalafah dalam dua kalimat tadi. Kebetulan saya tulis di papan tulis. Taqwa wal mukhalafah. Perintah untuk bertakwa, ittaqillah, dan perintah untuk mukhalafah, khalifuhum. Kata beliau, anna taqwa wal mukhalafah wa nahwu dzalik, dan sejenisnya, minal asma, dari isim-isim, wal af'al, dan fi'il-fi'il yang mutlaqah, qad yakunul umumu fiha, bisa jadi keumuman padanya dari sisi umulul kulli li ajzaihi. Bisa jadi keumumannya adalah umumul kullu atau umumul kulli li ajzaihi, bukan umumul jinsi li anwa'ih. Akhirnya perlu dijelaskan apa dua makna kul tadi. Kul li ajza'ih dan kul jins li adwa'ih. Kata beliau, di sini kita harus membedakan antara makna al-kul. Ada al-kullu li ajza'ih, ada al-kullu lil jinsi li anwa'ih. Baik. Sebelum diterangkan oleh Syekhul Islam, saya terangkan secara bebas dulu biar bisa memahami ucapan beliau nanti. Baik. Yang pertama, al-kullu lil ajza'ih adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak disebut dengan nama tersebut kalau sebagiannya. Tidak bisa disebut dengan nama tersebut kalau sebagiannya. Taib, harus seluruhnya. Contoh kata wajah. Cucilah wajahmu. Kamu cuci wajah, tapi hidungnya tidak. Apakah dia sudah mencuci wajah? Belum. Iya kan? Tetapi hidung tidak disebut wajah. Mata tidak disebut wajah. Pipi tidak disebut wajah. Mulut tidak disebut wajah. Tetapi kalau dikatakan wajah, semua itu termasuk di dalamnya. Adza, bagian-bagiannya masuk di dalamnya. Baik. Yang kedua, jins lil anwa'i. Al-insan. Kalau dikatakan al-insan, maka semua manusia masuk di dalamnya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa? Yang mana? Ya semua.
Semua jenis-jenisnya, anwa'nya, apakah orang Arab, orang Ajam, orang berkulit putih, berkulit merah, semuanya termasuk di dalam jins al-insan. Berbeda enggak yang am ini dengan am ini? Berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau kamu katakan kasihkan pada manusia, kamu panggil sembarang manusia, satu orang manusia kamu beri, selesai. Tertunaikan gak perintahnya? Tertunaikan. Beda dengan yang tadi. Cuci wajah, kamu cuci hidungnya saja, belum selesai, belum tuntas. Mengapa? Karena wajah itu satu kesatuan dari bagian ini. Dari mata, hidung, mulut, pipi, jidat, semuanya satu kesatuan baru wajah. Maka kita kembali kepada pembahasan yang ini tadi. Kulnya yang mana? Amnya yang mana yang kamu maksud? Kalau kamu tadi bilang bahwa itu khusus buat ini saja, khusus buat itu saja, berarti kamu menganggap bahwasanya kalimat ini amnya jenis kedua, jinsi li anwa'ih. Sehingga siapapun orang termasuk dalam insan. Kasihkan pada orang, sudah saya kasihkan orang. Selesai. Orangnya siapa saja. Itu menurut kamu. Khalifuhum, sudah. Saya sudah membedakan diri dalam keadaan masalah ini. Loh, apa cukup itu? Tidak, kata Syekhul Islam. Yang dipahami dari khalifuhum dan ittaqillah adalah jenis pertama, al-kullu li ajza'ih. Apakah dia dikatakan bertakwa kalau dia tidak berzina tapi dia merampok? Apakah dikatakan bertakwa kalau dia dalam keadaan tidak berzina tetapi dia dalam keadaan tidak bertauhid? Tidak. Takwa itu satu kesatuan. Kalau ada yang kurang, berarti engkau kurang bertakwa. Iya kan? Sama dengan khalifuhum. Kalau engkau yang ini membedakan, yang lainnya menyamakan, berarti belum sempurna mukhalafah kalian pada mereka. Kembali kepada kitab. Sekarang beliau akan terangkan satu persatu. Fa innal umum salasata aqsam. Yang namanya umum itu ada 3 model. Yang pertama umumul kulli li ajza'ih. Keumuman yang mencakup anggota-anggotanya atau mencakup bagian-bagiannya. Wa huwa ma la yasduq fihi al-ismul 'am. Yaitu yang tidak bisa dibenarkan dengan nama yang umum tadi kecuali secara keseluruhan. Bagian-bagiannya tidak bisa disebut dengan nama keumuman tadi. Wala afradu ala juz'ihi. Tidak pula masing-masingnya dinamakan dengan nama tersebut. Seperti apa tadi? Wajah. Mata bukan wajah. Hidung bukan wajah. Mulut bukan wajah. Pipi bukan wajah. Tetapi kalau disebut wajah, mencakup semua yang ada di dalamnya. Berarti bagaimana keumuman ini? Apakah cukup satu? Tidak. Karena itu tidak disebut wajah. Disebut wajah kalau lengkap semuanya. Dari mulai tumbuhnya rambut di atas sampai daken. Dari kuping kanan ke kuping kiri lebarnya. Maka inilah yang dikatakan dengan wajah. Jenis kedua, umumu al-jama' li afradih. Keumuman satu yang jamak untuk anggotanya. Al-muslimun, maka seluruh muslimun tercakup di dalamnya. Naam. Wa huwa ma yasduq fihi afradul ism. Kalau di jenis kedua ini masing-masing anggotanya bisa disebut muslim. Bisa enggak? Bisa. Fulan muslim, fulan muslim, fulan muslim, fulan muslim. Mereka muslimun. Beda dengan yang tadi, wajah. Anggotanya nggak bisa disebut wajah, kecuali harus satu kesatuan, baru dikatakan wajah. Tetapi yang kedua, anggotanya bisa disebut dengan nama umum tadi, muslim, 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 maka semuanya muslimun. Yang ketiga, umumul jinsi li anwa'ih. Keumuman jenis dengan anggota-anggotanya. Wa huwa ma yasduq fihi nafsul ism. Ini juga sama, bisa mencocoki nama keumuman tadi untuk anggota-anggotanya.
Seperti kalimat al-insan. Mencakup semua manusia. Dan setiap satu orang dari manusia boleh dikatakan manusia. Cocok. Manusia. Maka disebut semuanya dengan al-insan. Alif lamnya lil jinsi. Untuk menunjukkan jenis. Al-insan. Siapapun masuk di dalamnya. Maka kamu ambil sembarang orang, dia al-insan. Bisa membedakan antara yang satu dengan dua tiga. Alhamdulillah jelas. Yang satu, setiap anggota-anggotanya, bagian-bagiannya tidak bisa disebut dengan nama umum tadi, kecuali harus satu kesatuan. Tetapi yang kedua dan ketiga bisa. Anggotanya disebut dengan nama am. Maka cukup diwakili satu, selesai. Kalau yang pertama tidak bisa. Diwakili satu ini saja, nggak bisa. Itu bukan mukhalafah. Diwakili satu tarkuzina saja, nggak bisa. Itu bukan ittaqillah, bukan taqwallah. Karena cuma satu, tidak lengkap. Fal awal, yang pertama, umumul kulli li ajzaihi. Qala, kata beliau, fil a'yani, pada sesuatu benda-benda, wal af'ali was sifat, pada perbuatan-perbuatan dan pada sifat-sifat. Kama qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah katakan, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Fa inna ismal wajhi, maka nama wajah, ya'umul khad, mencakup pipi, al khad, wal jabin, jidat, al-jabhah, al-jabin di sini apa namanya? Pelipis. Wal-jabhah, jidat. Dan seterusnya. Wa kullu wahidin min hadhihi al-ajza, tetapi bagian-bagian tadi laisa huwal wajh, tidak bisa dinamakan wajah. Fa idza ghassala ba'dha hadhihi al-ajza, kalau dicuci sebagian dari bagian-bagian tadi, pipi dan jidatnya saja, atau pelipisnya saja dengan jidatnya, lam yakun ghasilan lil wajhi, dia belum mencuci wajah. Lintifa'il musamma bintifa juz'ihi, karena akan hilang nama wajah kalau dikurangi bagiannya. Kalau pelipis dan kening saja, apakah dinamakan wajah? Tidak. Kalau hidung dan mulut saja, apakah dikatakan wajah? Tidak. Nah, sehingga yang benar, tutupi wajah kalian dengan masker, atau tutupi hidung dan mulut kalian dengan masker. Yang kedua yang benar. Sebab kalau katakan tutuplah wajahmu, semuanya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika fi sifati wal af'al. Demikian pula pada sifat-sifat dan fi'il-fi'il. Yang pertama kita apa? Fi'il. Khalifuhum. Ittaqillah. Dua-duanya fi'il. Kalau seseorang berkata, salli, salatlah. Kemudian dia salat. Sebelum salam berhenti. Apakah dia sudah menunaikan perintah salat? Belum. Mengapa? Karena kalimat salat mencakup semuanya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram tidak disebut salat. Berdiri saja tidak disebut salat. Ruku saja tidak disebut salat. Semuanya bagian-bagian salat tidak disebut salat, kecuali kalau lengkap secara keseluruhan. Dari bagian-bagian tersebut baru disebut salat. Maka kalau ada perintah salli, kata Syekhul Islam rahimahullah, fa shalla rak'atan wa kharaja bighairi salam. Tiba-tiba dia salat satu rakaat, belum salam, selesai. Au qila, atau dikatakan puasalah. Kemudian dia puasa sampai setengah hari, setelah setengah hari dia batal. Dia batalkan dirinya. Lam yakun mumtasilan, dia belum melaksanakan perintah. Belum melaksanakan perintah. Karena perintah salat adalah lengkap dari takbir sampai salam. Perintah puasa adalah lengkap dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lintifai makna salatil mutlaqah,
karena akan hilang makna salat secara mutlak pada bagian-bagiannya. Rukuk saja bukan salat, berdiri saja bukan salat, takbir saja bukan salat, ila akhirnya. Sama dengan tidak makan, tidak minum pagi saja bukan puasa. Atau siang saja atau sore saja bukan puasa. Hilang nama puasa. Hilang mana salat al-mutlaqah dan hilang mana saum al-mutlaqah. Wa kadzalika idza qila, demikian pula kalau dikatakan dengan akrim hadar rajul. Akrim hadar rajul. Akrim fi'il. Mencakup apa itu ikram? Menghormati tamu. Hormatilah orang ini. Bagaimana kalau ada seseorang yang kemudian mengatakan, ya, saya hormati, fadhal, makan. Wa darabahu, udah dipukul. Makan, saya bilang. Ikram atau bukan ikram? Hah? Bukan ikram. Kata beliau, fa'at'amahu wa darabahu, memberi makan kemudian memukul. Lam yakun mumtathilan, dia juga belum mempraktekkan kalimat ikram. Karena maknanya ikram seperti ini. Ada ajzaihi, menghormati, memuliakan, memberi jamuan, memberi makan dan minumnya, mempersilahkan, menyampaikan tutur kata yang baik dan seterusnya. Itu termasuk ikram, ada juz-juznya. Kalau sebagian dilakukan, sebagian tidak, diberi makan tapi dipukul, atau dengan sesuatu yang lain, maka itu barakallahu fiikum belum melaksanakan al-ikram. Li'anna al-ikram al-mutlaq, karena kalimat ikram secara mutlak yaqtadi fi'la ma yasurruhu, konsekuensi dari kalimat ikram adalah melakukan, mengucapkan dengan sesuatu yang menggembirakan tamu tersebut. Fi'l ma yasurruhu, melakukan sesuatu yang menggembirakan dia. Wa tarki ma yasu'uhu, dan meninggalkan apa yang membuat jelek mereka. Kama qala Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Disuruh apa itu? Disuruh melakukan hal-hal yang mereka sukai. Disuruh untuk berkata-kata dengan yang mereka sukai. Jangan sebaliknya. Falau at'amahu ba'da kifayatihi, kalau dia memberi makan secukupnya, karena memang dia bukan orang kaya, hanya korma dan air putih saja, tetapi tutur katanya menyatakan fadhal, apa adanya, ini yang saya punya, barakallahu fikum, tafadhal, itu sudah cukup ikram, walaupun ba'da kifayatihi. Tetapi kalau watarkihi jai'an lam yakun mukraman, tetapi kalau dibiarkan lapar tanpa diberi makan apapun, walaupun sesederhana dan seadanya juga tidak diberi, lam yakun mukriman lahu, berarti dia tidak berikram, tidak melakukan al-ikram. Lintifai ajza'il ikram, karena hilangnya bagian-bagian dari anggota ikram. Kita mendapatkan khalifuhum ittaqillah dan akrimu. Akrimu fal yukrim dhaifahu. Wala yuqal al-ikram haqiqatan mutlaqah. Tidak berkata bahwa ikram itu adalah hakikat yang mutlak. Wa dzalika yahsul bi it'am ayyi syai'in walau luqmah. Dan bahwasanya itu bisa terwujud dengan memberi makan walaupun dengan sesuap nasi atau dengan satu luqmah atau suap makanan. Kalau siyakul kalamnya, sang bapak mengatakan kepada adiknya, kepada sang bapak mengatakan pada anaknya, kok tamunya dibiarkan berdiri? Hormati tamu. Apa makna hormati tamu tadi? Suruh dia duduk, iya kan? Itu tamunya masih berdiri. Hormati tamu. Akrimu. Anak itu akan paham, oh iya, silakan duduk Pak. Ya kan? Berarti dia memahami
Hormati tamu adalah nyuruh duduk. Itu benar. Tapi pertanyaannya, apakah menghormati tamu itu hanya menyuruh duduk? Tidak. Masih sekian banyak ajzaihi, masih sekian banyak anggota-anggotanya. Nah, wa kadzalika idza qila khalifuhum. Demikian pula kalau dikatakan selisihilah mereka. Fal mukhalafah al mutlaqah tunafil muwafaqah, maka yang namanya mukhalafah menghilangkan muwafaqah, kesamaan, menghilangkan kesamaan. Fi ba'dil asya, dalam beberapa perkara, au fi aktsariha, atau dalam kebanyakan perkara, ala tariqat tasawi, li'anna al-mukhalafah al-mutlaqah ضد al-muwafaqah al-mutlaqah. Karena mukhalafah secara mutlak lawannya adalah muwafaqah secara mutlak. Perintah untuk membedakan secara mutlak adalah perintah untuk jangan menyamai, atau larangan untuk menyamai mereka secara mutlak. Karena mukhalafah lawannya muwafaqah. Kalau yang ini yang disuruh, yang ini dilarang. Bedakanlah. Ini perintah, disuruh untuk membedakan. Maknanya larangan untuk menyamai, jangan samai mereka. Baik, fayakunul amr bi ahadihima nahyan 'anil akhar. Maka kalau yang ini diperintahkan, yang ini dilarang. Karena berlawanan. Mencocoki dengan mencelisihi. Kalau menyelisihi disuruh, berarti mencocoki dilarang. Wala yuqal, dan tidak dikatakan idza khalafa fi syai'in, kalau menyelisihi dalam sesuatu, faqad hasalat al-mukhalafah. Tidak dikatakan kalau khalafa fi syai'in ma pada sesuatu tertentu. Kalau seorang sudah menyelisihi mereka dalam sesuatu tertentu, faqad hasalat al-muwafaqah. Tidak dikatakan dia sudah melaksanakan mukhalafah. Belum. Kama la yuqal, sebagaimana tidak dikatakan pula kalau ada seseorang yang wafaqahu, yang mencocoki satu perkara tertentu, tidak dikatakan bahwa dia sama atau menyamai mereka. Tidak. Barakallahu fiikum. Yang namanya mukhalafah memiliki sekian banyak anggotanya, demikian pula yang namanya muwafaqah memiliki sekian banyak anggotanya. Sebagaimana kita katakan tadi, alhamdulillah pada hari ini kita hanya berbicara tentang susunan bahasa Arab dalam masalah perintah dengan lafaz am yang kulli, dan am lil jinsi, dan am yang mencakup ajzaihi. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.